saya akan menyampaikan materi tentang pidato dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian pidato. Apakah itu pengertian pidato? Pidato adalah semacam cara menyampaikan gagasan, ide, tujuan, pikiran, serta informasi dari pihak pembicara kepada orang banyak atau audiens dengan cara yang lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk dan mempengaruhi orang lain. Berpidato bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana, karena dalam berpidato menyangkut beberapa unsur penting seperti pembicara, pendengar, persiapan, tujuan, isi pidato, serta teknik-teknik dan etika dalam berpidato. Dan yang selanjutnya adalah jenis atau macam pidato. Yang pertama adalah pidato pembukaan. Pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Yang kedua adalah pidato pengarahan. Pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga adalah pidato sambutan. Pidato sambutan adalah pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu terbatas secara bergantian. Dan yang keempat adalah pidato peresmian. Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Dan yang kelima adalah pidato laporan, yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang keenam, pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi sesuatu laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah metode pidato. Yang pertama adalah impromptu atau serta-merta. Metode ini merupakan pidato yang apabila menghadiri suatu acara atau pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato atau spontan. Keuntungan dari metode ini antara lain yang pertama, lebih mengungkapkan perasaan pembicara, dan yang kedua, gagasan yang disampaikan datang secara spontanitas, dan yang ketiga, memungkinkan untuk terus berpikir mencari gagasan yang ingin disampaikan. Kerugiannya, menimbulkan kesimpulan yang mentah, mengakibatkan penyampaian yang kurang lancar, dan yang terakhir adalah demam panggung. Yang kedua adalah manuskrip. Metode ini dibutuhkan untuk tokoh-tokoh penting atau orang yang mempunyai jabatan, sebab kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan kekacauan atau memperburuk citra orang yang berpidato tersebut. Keuntungannya adalah kata-kata yang digunakan dapat dipilih dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua adalah kefasihan dalam berbicara dapat diucapkan. Namun kerugiannya adalah komunikasi dengan pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka. Dan yang kedua adalah pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik karena fokus dengan naskah yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah memoriter, merupakan metode pidato dengan menulis pesan atau gagasan yang akan disampaikan dan kemudian harus diingat kata demi kata. Memiliki keuntungan seperti kata-kata yang akan digunakan dapat dipilih dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Namun memiliki kerugian seperti komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara beralih kepada usaha untuk mengingat kata-kata yang akan disampaikan. Dan yang terakhir kerugiannya adalah memerlukan beberapa waktu atau banyak waktu. Yang keempat adalah extemporan. Extemporan merupakan metode pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya berupa garis besar dan pokok penunjang pembahasan, tetapi pembicara tidak berusaha mengingat kata demi kata. Keuntungannya adalah komunikasi antara pembicara dengan pendengar lebih baik. Dan yang kedua, pesan yang disampaikan lebih fleksibel. Namun juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, memungkinkan gagasan yang akan disampaikan menyimpang dari garis besar. Dan yang kedua, kefasihan terhambat karena kesukaran memilih kata-kata yang disiapkan. Yang selanjutnya adalah persiapan pidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pidato. Yang kedua, memilih pokok persoalan. Yang ketiga,
menganalisa audiens dan suasananya. Yang keempat, mengumpulkan materi pidato. Yang kelima, menyusun kerangka materi pidato. Yang keenam, melakukan latihan pidato. Dan yang terakhir, menghilangkan perasaan demam panggung. Dan yang selanjutnya adalah materi pidato. Materi pidato, baik yang menggunakan naskah maupun tanpa naskah, memiliki empat bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan. Pada bagian yang terpenting, kita berusaha membangkitkan dan mengarahkan perhatian audiens pada pokok permasalahan yang akan kita bicarakan. Dan yang kedua, isi. Pada bagian ini, pokok pembahasan ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakang permasalahannya. Yang ketiga, pembahasan. Bagian ini merupakan kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian isi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari sebuah pidato yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian tersebut. Dan selanjutnya adalah hal-hal penting dalam kaitannya dengan berpidato. Yang pertama adalah posisi pembicara. Seorang pembicara harus sedapat mungkin dilihat oleh semua audiens. Kalau boleh tidak duduk, usahakan untuk tetap berdiri agar semua audiens dapat menatap wajah dan penampilan pembicara. Yang kedua adalah mengatur suara dalam berpidato. Usahakan mengeluarkan suara yang jelas, tegas, dan nyaring. Sesuaikan dengan ruang pertemuan, apakah ruangannya kecil ataukah luas. Dan yang ketiga adalah volume, intonasi, dan pelafalan. Pada saat berpidato, usahakan untuk mengatur volume suara, intonasi, dan pelafalan. Yang keempat adalah sisipkan humor yang sopan, segar, dan relevan agar pidato menarik dan tidak monoton. Dan yang kelima adalah gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut muka, dan lain-lain juga mendukung daya tarik dalam berpidato. Namun, jangan terlalu berlebihan dan harus sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang keenam, menggunakan mikrofon. Bila ada mikrofon, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan menempel di mulut, namun agak jauh dari mulut pada saat berbicara dan suaranya bagus. Dan yang terakhir adalah bila ada slide atau berupa OHP atau LCD, alat peraga, papan tulis, maka hal tersebut akan membuat sangat efektif dan menunjang kegiatan saat berpidato. Sekian penjelasan materi pidato dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.